Om Swastiastu. Di sini saya dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang akuntansi sumber dana bank. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Nikadek Cahaya Mertasari Dewi, NPM 042. Yang kedua, Ninyoman Cahyani Prabawati, NPM 115. Yang ketiga, Igusti Ngurah Prima Hartayana, NPM 136. Dan yang terakhir ada Nimade Desi Komalasari, NPM 145. Yang pertama ada giro nasabah dan jenis rekening giro. Pengertian giro nasabah yaitu giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, biliet giro, atau surat-surat pemindah bukuan yang lain. Lalu ada jenis rekening giro. Yang pertama ada giro swasta dan yang kedua ada giro pemerintah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ninyoman Cahyani Prabawati, NPM 115 akan memberikan presentasi dari teman saya. Pencatatan transaksi tabungan, data penarikan tabungan, dan bunga tabungan serta perhitungannya. A. Pengertian tabungan. Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, biliet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Pencatatan transaksi tabungan. Setiap setoran tabungan akan dicatat sebesar nilai nominal setoran dan selanjutnya disajikan sebesar nilai kewajiban. C. Bunga tabungan dan perhitungannya. Bunga tabungan dihitung pada setiap akhir bulan dan langsung dikreditkan ke rekening tabungan. Dengan demikian, bunga tabungan akan menambah saldo tabungan. Bunga diperhitungkan dengan dasar lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga berubah-ubah. Contoh perhitungan waktu. Tanggal 5 Mei 2017 sampai 10 Mei 2017. Maka lamanya dana mengendap 10 dikurangi 4 sama dengan 6 hari. Di sini, hari pada tanggal 5 Mei 2017 diperhitungkan, sedangkan tanggal 10 Mei 2017 tidak diperhitungkan. Untuk lebih jelasnya, bisa diperhatikan pada kasus perhitungan bunga seperti tampak di bawah ini. Suku bunga tabungan selama Mei 2017 sebagai berikut. Tanggal 1 Mei 2017, tingkat suku bunga tabungan 12%. Tanggal 15 Mei 2017, tingkat suku bunga tabungan 14%. Tanggal 20 Mei 2017, tingkat suku bunga tabungan 15%. Tanggal 25 Mei 2017, tingkat suku bunga tabungan 11%. Bila diminta untuk menentukan bunga yang diperoleh pada bulan Mei 2017, maka waktu dana mengendap pada tanggal 1 Mei sampai 5 Mei 2017, hari bunganya 4, saldo 15.940.000, suku bunga 12%, jumlah bunga 21.253.033 rupiah. Perhitungan bunganya adalah perhitungan 4 hari bunga 4/360 kali saldo 15.940.000 kali suku bunga 12% sama dengan 21.253.033 rupiah, dan yang lain sama perhitungannya. Cara perhitungan pemberian hadiah untuk penabung. Hadiah yang diberikan ini dalam pandangan akuntansi dicatat sebagai biaya. Total biaya hadiah ditentukan sekian persen dari total dana tabungan yang dihimpun dari seluruh cabang, termasuk kantor pusat, ditambah sumbangan untuk sosial melalui pemerintah dan pajak undian. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Igusti Ngurah Prima Hartayana, NPM 136. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang cara perhitungan pemberian hadiah untuk penabung. Di mana nilai hadiah undian sebelum sumbangan sosial berkisar antara 0,01% hingga 0,5% dari saldo tabungan bank yang bersangkutan. Sumbangan sosial sekitar 10% dan pajak undian sekitar 25%. Contoh, Bank Bahana Utama berkantor pusat di Kodia Semarang, mempunyai cabang di Kendal, Blora, Demak, dan Ungaran. Pada tahun 2017 akan mengadakan undian berhadiah untuk tabungan Bahana Plus. Undian akan dilaksanakan setiap akhir semester atau 2 kali dalam setahun. Diketahui, posisi saldo tabungan Bahana Plus per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.578.000. Nilai hadiah sebelum sumbangan ditentukan 0,0
45% dari posisi saldo tabungan tersebut. Sumbangan sosial melalui pemerintah 10% dari nilai hadiah. Pajak undian 25% ditanggung bank. Perhitungan adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat di PowerPoint dan di layar bagaimana contoh dari perhitungan tersebut. Selanjutnya ada deposito dan surat berharga pasar uang. Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya. Jatuh tempo deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Selanjutnya deposito berjangka. Deposito berjangka yaitu dapat dibagi menjadi 4: pembukaan deposito, bunga deposito berjangka, perpanjangan deposito berjangka, perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Selanjutnya yaitu B tentang sertifikat deposito. Sertifikat deposito pada prinsipnya sama dengan deposito berjangka, yaitu simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat oleh jangka waktu. Nilai tunai sertifikat deposito ditentukan dengan rumus nilai tunai sertifikat deposito sama dengan P kali 360 garis bawah 360 per kurung buka I kali T kurung tutup. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimari Desi Komalasari, NPM 145. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pencatatan surat berharga pasar uang, di mana surat berharga pasar uang atau SBPU yang diperdagangkan yaitu ada 2. Yang pertama surat sanggup yang berupa surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dan surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Yang kedua yaitu surat wesel, dapat berupa surat wesel yang ditarik oleh suatu bank dan diaksep oleh pihak lain dalam rangkaian transaksi tertentu. Penarik atau pihak tertarik adalah nasabah bank atau LKBB. Dan yang kedua yaitu surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank atau LKBB dan diaksep oleh bank atau LKBB dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. Selanjutnya yaitu perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia. Khusus untuk perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia, SBPU harus berjangka waktu pendek dengan minimal 30 hari dan bernilai nominal 25 juta. Yang selanjutnya berkelipatan 5 juta dengan maksimum 10 juta. Penyelesaian transaksi diperhitungkan dengan nilai tunai SBPU dengan rumus sebagai berikut. Nilai tunai sama dengan nilai nominal dikali 360 dibagi 360 ditambah dengan tingkat diskonto dikali jangka waktu. Selanjutnya yaitu akuntansi surat berharga diterbitkan. Surat berharga diterbitkan akan dicatat pada saat penerbitan, penjualan, dan pelunasan. Surat berharga yang diterima oleh bank dari nasabah atau masyarakat atau bank lain akan menjadi sumber dana bank bila dijual di pasar uang. Penjualan surat berharga ini akan diterima sebesar harga jual atau nilai tunai. Selisih nilai tunai dengan nilai nominal dicatat sebagai diskonto SBPU yang belum diamortasi. Sedangkan diskonto yang telah diperhitungkan harus diamortasi setiap akhir bulan hingga SBPU itu jatuh tempo dan dikenakan pajak sebesar 15%. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.